Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nur Solihin Sani. Kita sekarang masuk tema baru lagi nih, yaitu hukum pidana khusus. Saya ada buku rekomendasi, yaitu Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya, terbitan Raja Wali Press. Ini karangan Prof. Rodliah dan Prof. Salim. Bukunya seperti ini ya. Nah, menurut saya nih bukunya ringan untuk dibaca, jadi bagus sekali. Untuk hukum pidana khusus ini ada beberapa sesi yang akan saya jelaskan, dan tentu saja ada PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja saksikan penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ya dalam penjelasannya. Di sini di slide PowerPoint-nya tulisannya Hukum Pidana Khusus sesi pertama dengan judul Pengertian dan Perbedaan dengan Hukum Pidana Umum. Yang harus kita tahu bahwa ada dua jenis hukum pidana di Indonesia ini. Yang pertama adalah hukum pidana, yang kedua adalah hukum pidana khusus. Ketika kita mengatakan itu hukum pidana saja, berarti mengarah kepada hukum pidana umum. Tetapi jika dikatakan hukum pidana khusus, berarti kita membicarakan yang di luar KUHP, seperti itu. Untuk berbagai lembaga pendidikan, baik itu perguruan tinggi, negeri maupun swasta, dalam lingkup hukumnya, banyak yang menyebutkan mengenai hukum pidana khusus ini. Ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana khusus, hukum pidana di luar KUHP, tindak pidana khusus, hukum pidana di luar kodifikasi, dan delik-delik di luar kodifikasi. Yang seperti kita tahu bahwa kodifikasi itu berarti pembukuan berbagai jenis peraturan dalam satu kitab undang-undang secara sistematis, ya. Contohnya apa sih kodifikasi? Ya KUHP itu sendiri. Ini contoh daripada kodifikasi. Sedangkan ketika dia mengatakan di luar kodifikasi, berarti merujuk kepada peraturan-peraturan hukum di luar KUHP. Ada juga yang menyebutnya sebagai delik-delik khusus di luar KUHP. Kita tahu arti delik kalau sudah melewati mata kuliah hukum pidana. Delik itu berarti tindak pidana. Jadi, tindak pidana di luar aturan-aturan yang diatur dalam KUHP. Nah, seperti itu. Jadi, ketika ada yang menyebutnya hukum pidana di luar KUHP, atau yang ada di slide PowerPoint, atau juga yang menyebutnya sebagai delik-delik khusus di luar KUHP, itu sama saja, ya. Jadi, tidak ada beda, tapi itu sama. Hanya penyebutannya saja, tidak ada keseragaman, sehingga, berbeda-beda seperti ini penyebutannya, ya. Kita next. Untuk hukum pidana khusus ini ada satu tokoh, sebenarnya ada beberapa tokoh yang dalam buku tadi saya tunjukkan ya, tapi saya mengutip satu tokoh yang bernama Rudi Satrio. Beliau mengatakan hukum pidana khusus kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Nah, pengertian daripada Rudi Satrio ini ada dalam halaman 2 bukunya Prof. Rodliah di sini ya. Oke, di halaman 2 ini. Nah, jadi dalam bukunya Rodliah ini, Rudi Satrio mengatakan seperti ini. Ada dua hal yang dapat kita ambil dari pengertian Rudi Satrio ini. Berarti ada dua hal khusus yang diatur ya dalam pengertian ini. Kalau misalnya kita mengutip dari pendapat Rudi Satrio. Yang pertama adalah mengatur perbuatan tertentu. Nah, perbuatan-perbuatan tertentu ini yang diatur yaitu perbuatan-perbuatan yang secara khusus diatur dalam undang-undang di luar kodifikasi, di luar KUHP tersebut, ya.
Jadi secara khusus ditentukan perbuatan-perbuatan itu dalam undang-undang khusus. Itu maksudnya mengatur perbuatan tertentu. Dan yang kedua adalah berlaku terhadap orang tertentu. Nah, artinya bahwa hukum yang telah ditetapkan itu hanya diberlakukan kepada orang-orang atau pelaku yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang ini, ya, dalam undang-undang khusus tersebut. Contohnya apa? Orang yang melakukan korupsi, nah, berarti disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Nah, jadi berlaku terhadap orang tertentu saja, yaitu orang yang melakukan korupsi. Jadi undang-undangnya yaitu undang-undang tindak pidana korupsi. Itu yang dari pengertian Rudy Satrio. Jadi ada dua hal yang secara khusus diatur dalam hukum pidana khusus ini, itu mengatur perbuatan tertentu serta berlaku terhadap orang tertentu. Kita next ya. Nah, itu kan pendapat ahli nih. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian secara umumnya. Apa sih pengertian secara umum daripada hukum pidana khusus ini? Yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaku, jenis-jenis pidana, dan sanksi pidana yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan namanya secara khusus maupun tidak disebutkan secara khusus namun tercantum sanksi pidananya. Nah, dari pengertian secara umum ini ada 3 poin, ya, 3 3 poin ya saya sebut yang patut untuk disoroti. Yang pertama adalah adanya kaidah atau norma hukum. Jadi ciri daripada hukum pidana khusus ini yaitu adanya kaidah atau norma hukum. Maksudnya adalah kaidah atau norma hukum ini adalah sebagai peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini menganut sistem Eropa kontinental. Tentu saja ketika menerapkan sistem Eropa kontinental, berarti mengakui bahwa ada lembaga khusus yang membuat aturan-aturan hukum di Indonesia, yaitu apa? DPR. Nah, jadi perwujudan daripada norma hukum itu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu, ya. Jadi norma hukum itu, peraturan perundang-undangan tersebut diwujudkan dalam aturan hukum yang berlaku. Kemudian kita fokus kepada kajiannya. Jadi kajian dari hukum pidana khusus ini ada 3. Yang pertama adalah pelaku yang khusus. Nah, jadi maksud daripada pelaku yang khusus dalam buku yang tadi saya sebutkan, itu merujuk kepada subjek hukum. Nah, subjek hukum ini kan ada orang, badan hukum, serta organisasi, ya. Nah, jadi pelaku yang khusus merujuk kepada orang, badan, atau organisasi. Yang mana ketika contohnya seseorang itu melakukan korupsi. Nah, berarti disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, disebut secara khusus. Ya. Nah, ketika kita berbicara soal tindak pidana korupsi, berarti jenis pidananya ada 2. Jadi ada 2 jenis pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini. Kita contohnya ngambil tindak pidana korupsi ya, karena pertama kita ngomong pelaku yang khusus. Nah, biar nyambung gitu ya. Jenis pidananya ada 2. Yang pertama adalah orang yang merugikan keuangan negara dan orang yang menerima suap. Itu yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi ya. Pelaku yang menerima suap dan orang yang mengambil uang negara, ya, merugikan keuangan negara itu tentunya ya, secara melawan hukum. Kemudian fokus kajian yang ketiga daripada hukum pidana khusus ini yaitu sanksi. Nah, sanksinya ini pastilah lebih berat daripada hukum pidana umum. Karena diatur secara khusus, perbuatan-perbuatannya pun khusus, sanksinya pun lebih berat daripada sanksi hukum pidana umum. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah tersebar di luar KUHP. Nah, di sini kan kita balik lagi nih ke kalimat pengertian secara umum. Tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan namanya secara khusus maupun tidak secara khusus disebutkan namanya, tetapi tercantum sanksi pidananya. Nah, contohnya apa nih? Kalau yang
berbagai peraturan yang disebutkan namanya secara khusus. Contohnya gini, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana ITE ya, kemudian tindak pidana apa lagi itu, lalu lintas. Nah, hal tersebut kan jelas tuh di depan judul undang-undang ya, tindak pidana. Berarti masuk ke dalam kategori hukum pidana khusus. Tetapi ada juga undang-undang di luar kodifikasi yang tidak mencantumkan sanksi pidananya, tetapi judul nama undang-undangnya tidak menyebutkan secara khusus. Nah, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya itu di dalam buku yang tadi ya, yaitu pertambangan mineral dan batubara. Nah, undang-undang pertambangan mineral dan batubara itu tidak disebutkan secara khusus bahwa itu merupakan hukum pidana khusus. Tetapi dalam undang-undang tersebut mencantumkan sanksi pidana. Nah, otomatis undang-undang tersebut merupakan undang-undang ya, merupakan hukum pidana khusus, termasuk hukum pidana khusus. Nah, seperti itu ya, tersebar di luar KUHP. Jadi bukan berarti yang namanya hukum pidana khusus ya adalah adalah berbagai undang-undang atau peraturan undang-undangan yang ada menyebutkan tindak pidana depannya, tidak ya. Tetapi ketika ada undang-undang yang meskipun dia tidak menyebutkan secara khusus namanya, tetapi dalam undang-undang tersebut tercantum sanksi pidananya, maka dia termasuk kategori hukum pidana khusus. Oke? Nah, kita lanjut ya, slide berikutnya. Di sini ada perbedaan daripada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Saya sudah menyiapkan tabel di sini. Ada 4 perbedaan dari segi definisi, dasar, kewenangan penyidikan, penyelidikan, serta pengadilannya. Di dalam hukum pidana umum, definisinya perundang-undangan pidana yang berlaku secara umum. Sedangkan dasarnya dia tercantum dalam KUHP. Jadi kalau berbicara soal hukum pidana umum, berarti kita berbicara soal KUHP saja, ya udah dasarnya ini. Ditambah semua perundang-undangan yang mengubah atau menambah KUHP ini. Jadi yang menguatkan ini. Nah, itu disebut itu merupakan dasar daripada hukum pidana umum. Nah, sedangkan kewenangan penyidikan dan penyelidikannya, kalau kita berbicara soal hukum pidana umum, ada dalam polisi dan jaksa. Itu kewenangan penyidikan dan penyelidikan. Sedangkan untuk pengadilannya itu masuk kepada pengadilan umum, ya, pengadilan umum yang pertama. Kemudian ketika kita beralih ke dalam hukum pidana khusus, dari segi definisi saja kita melihat di sini sudah berbeda ya. Ada perundang-undangan umum dan khusus. Kalau khusus ini di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Maksudnya adalah undang-undang di luar KUHP ini. Oke. Nah, kemudian dasarnya yaitu semua yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Baik berupa perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana. Yang tadi saya sebutkan ya. Slide sebelumnya itu. Jadi ketika kita berbicara soal apa sih yang menjadi sumber hukum pidana khusus ini, sumber hukum pidana khusus ya, sumber-sumber hukum pidana khusus, yaitu semua peraturan di luar KUHP, ya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tapi mencantumkan sanksi pidana, itu merupakan sumber-sumber hukum pidana khusus. Ya, jangan sampai lupa, oke? Sedangkan kewenangan penyidikan dan penyelidikannya, dia masuk ke dalam, ada 4 kategori ya, kalau umum untuk polisi jaksa, tetapi kalau di khusus itu ditambah 2, yaitu PPNS dan KPK. Masuk ke dalam pengadilan. Kalau pengadilan umum, hukum pidana umum itu pengadilannya umum, tetapi hukum pidana khusus ini pengadilannya dia khusus tersendiri, jadi nggak masuk pengadilan umum. Kalau berkaitan dengan HAM, masuk ke pengadilan HAM. Kalau berkaitan dengan korupsi, masuk ke pengadilan tipikor. Dan selanjutnya ada pengadilan pajak, niaga, industrial, anak, serta pengadilan perikanan. Nah, ini jelas ada perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ini harus dipahami betul-betul. Jadi, harus lulus dulu nih hukum pidananya, baru kita masuk ke hukum pidana khusus. Setelah perbedaan, terima kasih ya telah menyaksikan penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik
Semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa dituliskan dalam kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.